Hello students, how are you? Hope you're all in a good condition and welcome to my class with me, Miss Yeni. So, as you can see in the title here, we are going to learn about biography of famous people. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari biografi dari orang-orang terkenal. Okay, before we start to the material, I will reveal the purpose of your study today. The first one is to identify the social function and generic structure of biography text. The second one is to analyze the social function and generic structure of biography text from other sources. And the last is to acquire the important information presented in biography text. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial dan generic structure dari biography text. Yang kedua adalah kalian mampu menganalisa social function dan generic structure dari biography text dari sumber-sumber lain. Dan yang terakhir adalah untuk memperoleh informasi penting yang disajikan dari biography text. Okay, I have a question to all of you guys. Have you ever read about famous person's life story? Jadi pernahkah kalian membaca mengenai cerita kehidupan dari seseorang yang terkenal? Oke, orang terkenal itu bisa saja atau bisa dikategorikan misalnya inventors. Jadi inventors ini adalah penemu. Mungkin contohnya adalah Mr. Ronson. Ya, Mr. Ronson ini seperti namanya adalah penemu dari Ronson yang menggunakan sinar X atau X-ray, penemu X-ray. Kemudian kalian mungkin pernah membaca mengenai cerita hidup dari Mr. Alexander Graham Bell, sang penemu telepon, or cerita hidup dari Mr. Isaac Newton, ya, penemu hukum gravitasi, atau ini yang paling terkenal dengan banyak penemuannya, Thomas Alva Edison. Yang paling terkenal penemuannya adalah bola lampu. Pernahkah kalian membaca salah satu cerita di antara tokoh-tokoh terkenal ini? Belum pernah? Oke, kalau kalian tidak familiar dengan inventors, mungkin kalian familiar dengan politicians atau politisi terkenal dunia. Misalnya, our Mr. President, Joko Widodo. Pernah membaca kisah beliau? Or maybe the former President of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Belum pernah? Atau mungkin the life story of United States, former President, Mr. Barack Obama. Ya, atau ini ada tokoh atau mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Belum pernah? Atau mungkin kalian pernah membaca cerita dari the controversial President of North Korea, Kim Jong-un. Oke, belum pernah baca mungkin? Atau mungkin yang dekat dengan kalian, para celebrities seperti komedian Sule, atau ini idola masa kini Lisa Blackpink, atau penyanyi Justin Bieber. Dan we have also Indonesian music legend Titiek Puspa. Ada yang pernah membaca? Alright, if you have read one of them, so it means you have read biography. Good job. Ya, kalau kalian pernah membaca salah satu di antara kisah hidup mereka atau yang termasuk dalam kategori mereka, itu artinya kalian sudah pernah membaca mengenai teks biografi. Nah, dari tadi kita membicarakan tentang biografi. Jadi apa sih sebenarnya biografi itu? So, biography text is basically belongs to recount text. Nah, kalau kalian masih ingat tentang materi pembelajaran kalian ketika SMP, recount text. Jadi recount text itu berisi cerita tentang pengalaman yang terjadi di masa lampau. Ya. Nah, kembali lagi ke biography. Ya, biography is a factual
past event and non-fiction. Coba perhatikan yang saya warnai merah di sana. Factual past event and non-fiction. Apa sih artinya factual past event ini? Itu adalah kejadian masa lampau yang sesuai dengan fakta. And non-fiction, itu artinya adalah bukan kejadian yang direkayasa. Jadi biografi ini bisa kita simpulkan adalah cerita tentang pengalaman di masa lampau yang terjadi sesuai fakta dan kejadiannya tidak dibuat-buat atau direkayasa. Ya. Semua murni adalah pengalaman yang dialami oleh tokoh yang sedang diceritakan. Nah, apa sih fungsi dari biography text ini sendiri? So the function of this text is to inform the readers by retelling the past event and achievement of a person's life. Di fungsinya adalah untuk inform, ya, memberi informasi the readers by retelling the past event. Retelling, jadi itu adalah artinya menceritakan kembali kejadian di masa lampau dan juga beserta dengan pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh seseorang dalam hidupnya. Makanya biasanya yang diceritakan dalam teks biografi ini adalah tokoh-tokoh terkenal. Other functions of biography text, ya, ada beberapa fungsi lain dari teks biografi ini. Yang berikutnya adalah to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi fungsi dari teks biografi ini adalah untuk mengetahui cerita seseorang mengenai hidupnya di luar dari pencapaiannya atau keterkenalannya saat ini. Jadi kalau kalian melihat selebriti atau politisi saat ini dengan segala kepopulerannya, kalian tidak tahu cerita tentang masa lalunya, baik itu dari cerita masa kecilnya, masa remaja, ketika dia sekolah, dan lain sebagainya. Jadi inilah fungsi text biography. And the last is to give many information easily and educate the readers. Jadi untuk memberikan informasi dengan mudah dan untuk mengedukasi the readers. Here we move to the generic structure of biography text. Kita akan mencari tahu generic structure dari biography text. Ada 3 di sini, seperti yang bisa kalian lihat. Yang pertama, the first one is orientation or introduction, and then we have the events. The last is reorientation or closing. Mari kita bahas satu-satu ketiga generic structures tersebut. Yang pertama adalah orientation, ya, orientation. It is the opening paragraph. Opening, ya, gives the readers the background information why this person is famous. Seperti namanya, dia adalah opening, berarti adanya di depan sebagai pembuka, yang biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan serta latar belakang bagaimana orang tersebut bisa menjadi terkenal. Next is event. Jadi event ini contains the paragraph that retells a series of event in chronological order. Ya, chronological order bisa dilihat, saya berikan warna merah di sana, itu artinya adalah urutan yang kronologis. Jadi bagaimana bagian ini, di tahapan ini, kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh dari masa kecilnya seperti yang saya bilang sebelumnya, kemudian masa remajanya, bagaimana dia sekolah, kemudian juga peristiwa yang dialami oleh tokoh, yang juga berisi penjelasan cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Jadi bagaimana dia mengalami pasang surut, naik turun kehidupan sehingga dia mencapai sebuah kesuksesan, semua diceritakan pada bagian event ini. The last is reorientation or closing, ya, closing. So it consists of conclusion or comment on the contribution of the person being
being described in the biography text itself, and it tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi orientation ini adalah bagian closing atau penutup. Jadi berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang sedang dikisahkan, dan juga bagian ini bersifat opsional, jadi boleh ada, boleh tidak, tentang bagaimana opini sang penulis mengenai si tokoh yang diceritakan or the person who is being described. Okay, everyone, that's all about our lesson today. So we have learned about 3 things today. Jadi kita sudah belajar tentang 3 hal hari ini. The first one is the definition of biography text, and then we have the social function of biography text, and the last is the generic structure of biography text. Jadi itu saja dulu dari saya. Thank you so much for your kind attention, and see you on the next video. Bye.